Alhamdulillah kalau begitu, Bu. Iya, Bu. Ya, sebelum kita mulai wawancara atau supervisi pada pagi hari ini, bagaimana perasaan Ibu saat akan saya lakukan supervisi? Oke, yang pertama saya merasa senang karena memiliki kesempatan untuk dapat melakukan refleksi diri dengan bantuan rekan kerja. Dengan demikian, saya menjadi tahu apa hal yang masih perlu diperbaiki sebagai seorang guru. Kemudian apa yang ingin Ibu kembangkan dalam supervisi kali ini, Bu? Baik dari peserta didik maupun dari Ibu sendiri. Untuk peserta didik, saya ingin mereka mencapai tujuan pembelajaran hari ini, serta terus meningkatkan kreativitas mereka saat bekerja. Dan untuk saya pribadi, saya ingin mengembangkan kompetensi. Baik. Kemudian apa tujuan pembelajaran Ibu hari ini? Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat mengetahui teks prosedur berdasarkan kaidah kebahasaan yang benar. Oke, baik, Bu. Dalam hal ini, apakah ada area pengembangan yang tidak Ibu capai? Saya ingin peserta didik dapat memperdalam keterampilan dalam pembuatan teks prosedur yang baik dan benar. Baik. Untuk mencapai hal tersebut, apa strategi yang Ibu siapkan? Strategi yang dilakukan yaitu dengan mendesain pembelajaran yang kreatif, memasukkan unsur KSE, dan berdiferensiasi dalam mutu ajar dengan menggunakan pola kelompok yang heterogen, media video, PowerPoint, metode diskusi, dan dilanjutkan dengan presentasi. Bagus sekali ya, Bu ya. Baiklah, Bu Diah. Terima kasih sudah memberikan informasi sebelum kita melakukan supervisi hari ini. Semoga supervisi hari ini dapat berjalan sesuai dengan rencana ya, Bu ya. Ya, terima kasih, Bu Diah. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, coba lacinya dicek dulu. Apakah ada sampah di laci-laci kalian? Oke, jika ada silahkan dibersihkan dulu, dibuang ke tempat sampah. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, ada yang tidak berangkat? Ada. Agus. Aku izin. Bagus. Izin kemana? Jakarta. Oke, ada yang lain? Husein. Oke, kita doakan semoga cepat sembuh. Jadi nanti kita akan belajar tentang Eksplorasi. ya, terima kasih. Oke, teks prosedur. Apa yang kalian tahu tentang teks prosedur? Siapa yang tahu? Tata cara. Oke. Apakah kalian pernah membuat mie instan? Pernahkah kalian membuat topoki? Pernah. Lihat cara pembuatannya enggak? Lihat. Oke, itu adalah salah satu bagian dari teks Prosedur. karena mengandung langkah-langkah atau cara Pembuatan. kalian kalau di prakteknya itu membuat apa? Masker. Masker itu juga salah satu dari teks prosedur. Membuat salep sudah pernah? Sudah. Itu adalah salah satu teks prosedur. Oke, pada teks prosedur kompetensi dasarnya adalah menganalisis informasi pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur berkaitan dengan bidang pekerjaan. Kemudian 3.20 menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur berkaitan dengan bidang pekerjaan. Oke,
dengan organisasi yang tepat secara lisan dan tertulis. Kemudian 420, mengembangkan teks prosedur berkaitan dengan bidang pekerjaan dengan memperhatikan hasil analisis terhadap apa? Struktur dan juga Pembahasan. Oke, selanjutnya indikator pencapaiannya ada beberapa di situ. Salah satunya adalah menentukan pernyataan umum yang terdapat dalam teks prosedur. Kemudian selanjutnya ada tahapan-tahapannya, isi teksnya, menentukan strukturnya, dan juga menentukan kaidahnya. Oke, selanjutnya tujuan pembelajarannya melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model discovery learning dan pendekatan saintifik menuntut peserta didik untuk mengamati permasalahan, menuliskan, menyelesaikan, dan mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Jadi nanti kalian mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Oke, selanjutnya kita akan saksikan materi teks prosedur. Silakan perhatikan dulu. Materi yang pertama kita akan membahas pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan, sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Teks prosedur biasanya terdapat pada tulisan yang mengandung cara, tips atau tutorial melakukan langkah tertentu. Contoh, misalnya ketika kamu sedang mencari tulisan cara memutihkan wajah melalui internet. Nah, pada teks tulisan tersebut akan ada cara atau langkah bagaimana memutihkan wajah sehingga menghasilkan wajah yang putih bersih seperti yang kamu inginkan. Berikutnya tujuan teks prosedur. Seperti namanya, prosedur. Teks prosedur bertujuan untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang tujuannya akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca maupun pendengar. Misalnya, kalian ingin mencari cara membuat blog di Blogspot atau di internet. Pasti kalian akan menjumpai teks yang di situ terdapat langkah-langkah cara membuat blog. Dan di sini tujuan dari teks itu agar si pembaca atau pendengar dapat membuat blog sesuai dengan keinginan pendengar atau pembaca. Struktur teks prosedur. Yang pertama, tujuan. Tujuan pada teks prosedur adalah pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan dan motivasi dalam melakukannya. Struktur teks yang kedua yaitu langkah-langkah. Langkah-langkah berisi langkah-langkah atau cara-cara melakukan sesuatu dengan urut secara bertahap. Dan struktur yang ketiga, penegasan ulang atau penutup, yaitu berisi penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat melakukan sesuatu. Adapun ciri-ciri teks prosedur, yaitu yang pertama menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif. Kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Contoh, tolong matikan keran air itu. Jangan membuat ribut anak-anak. Saya minta kerjakan tugasmu tepat waktu. Berikutnya, menggunakan kata kerja aktif. Kata kerja yang memberikan suatu tindakan kepada objeknya. Misalnya, menyiram, membungkus, melempar, dan lain-lain.
Berikutnya menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Kata penghubung yang menyatakan waktu kegiatan yang hadir dan bersifat kronologis. Contohnya, selanjutnya, berikutnya, kemudian, lalu, setelah itu. Berikutnya menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara yang akurat. Contoh, ibu mengiris lobak menggunakan pisau tajam. Intan menyiram bunga dengan tangki air miliknya. Aku harus pergi ke rumah paman sekarang. Selanjutnya kita mempelajari macam-macam teks prosedur. Teks prosedur memiliki 3 macam jenis, diantaranya teks prosedur sederhana, kompleks, dan protokol. Yang pertama, teks prosedur sederhana, yaitu teks yang berisi langkah-langkah sederhana yang biasanya hanya 2-4 langkah saja dalam melakukannya. Contohnya, cara login Facebook. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks yaitu teks yang berisi banyak langkah dalam melakukannya. Contohnya, cara membuat sambal balado, cara mengajukan pembuatan kartu SIM, cara memperpanjang STNK, dan prosedur pembuatan KTP. Dan yang ketiga, teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol adalah teks yang pada setiap langkahnya bisa diubah, tidak harus runtut. Walaupun berubah, tetapi hasil akhirnya tetap sama. Misalnya, ketika kita masak mie instan, kita bisa merebus mie dengan bumbunya langsung. Atau kita merebus mie dulu, baru setelah matang kita beri bumbu. Berikutnya, kaidah kebahasaan teks prosedur. Teks prosedur memiliki kaidah kebahasaan, diantaranya konjungsi temporal, kata imperatif, verba material dan tingkah laku, partisipan manusia, bilangan penanda, kalimat interrogatif, dan kalimat deklaratif. Kaidah kebahasaan yang pertama, kalimat imperatif, kalimat yang mengandung perintah. Fungsinya ialah untuk meminta atau melarang seorang untuk melakukan sesuatu. Berikutnya, kalimat deklaratif, kalimat yang berisi pernyataan. Fungsinya ialah untuk memberikan informasi atau berita tentang sesuatu. Berikutnya, kalimat interrogatif, kalimat yang berisi pertanyaan. Fungsinya ialah untuk meminta informasi tentang We have a back to love. I
Ceritain dulu. Pertama, saya siswa dari sekolah Alif-Alif. Saya akan mempresentasikan Ini adalah contoh pembuatan hand sanitizer. Saya akan menjelaskan alat-alat yang digunakan serta cara membuatnya. Paling statis, termometer, corong, gelas ukur, kertas hari, pengaduk, pisau, pita ganas, sendok kayu, label kemasan, botol spray, kertas ambilotol, jeruk nipis, alkohol 96%, aquarium silaka, asam kedelai, panci dan pokok, ada ya. Kedua sambilotol, kedua Oke, ini adalah cara pembuatannya. Masukkan daun sambiloto kemana itu? Panci. dengan depan yang akan ditutup yang sebelumnya dipanaskan. Sudah dipanaskan, kemudian dimasukkan. Tunggu sampai cairan tinggal satu. Saya berusaha mengajar bisa saling dengan melakukan kuat itu yang sudah dibuat desain didapat cairan sepenuhnya. Kemudian dicampur dengan 31%. Alkohol sebanyak 350 ml. Itu apa, gelas ukur? Wis, Mas. Ya, jadi itu tadi contoh pembuatan hand sanitizer dari Matesa dari sekolah kita. Oke. Sekarang sudah paham ya? Tadi ciri-ciri teks prosedur tadi apa? Yang pertama, isi teks. Ya, diperhati. Kemudian macam-macam teks prosedur. Ada 3 tadi macam-macamnya. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Kemudian teks prosedur kompleks. Kompleks itu yang lengkap. Kemudian yang ketiga adalah teks prosedur. Oke. Sekarang tugas kalian adalah membuat teks prosedur sederhana.
dalam pembelajaran kejuruan. Kemudian, kembangkan teks prosedur tersebut dengan memperhatikan yang pertama adalah isi, struktur, dan juga aspek kebahasaan. Gunakan media Canva, kertas manila, PowerPoint, atau media lainnya sebagai media presentasi. Oke, ada pertanyaan? Oke, di depan kalian sudah ada laptop, jadi nanti kalian bisa menggunakan Canva ataupun PowerPoint atau media lainnya. Oke. Oke. Setelah itu, presentasikan hasil diskusi kalian kepada teman-teman. Silakan berbagi tugas agar diskusi berjalan dengan lancar. Oke? Silakan mengerjakan. Ini nomornya apa? Oh, dijemur dulu, setelah dijemur. Terus dijemur, gerus adonan dengan roti dan steppan Terus jika sudah halus, ulur, siap dipakai. Oh, siap dipakai. Oke, sudah selesai berarti ya? Sudah. Presentasikan. Membuat apa ini? Masker tomat. Maskernya udah. Oke, silakan lanjutkan. Oh, udah selesai itu. Siap presentasi. Ya. Oke. Kelompok 1 sudah masuk tugasnya. Silakan dipresentasikan kelompoknya Mbak Dela dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman yang saya sayangi. Mari kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, saya selaku moderator, nama saya Tiffany Adela Puspita, dan rekan saya di samping kiri Pesti Putri Rahmawani, selanjutnya Adiko. Aprilia. Pada kesempatan presentasi hari ini saya mau membawakan materi tentang cara membuat lulur bengkoang. Yang pertama, bersihkan dan kupas bengkoang lalu potong-potong. Yang kedua, blender bengkoang dengan air secukupnya sampai halus. Selanjutnya saring dan peras bengkoang yang sudah di blender untuk diambil ampasnya. Setelah itu campur ampas bengkoang dengan tepung beras secukupnya, minyak zaitun 30 ml, minyak kemiri 20 ml, aduk semuanya hingga merata. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Jika kalian bertanya, kami akan memberikan jawaban, bukan harapan. Dan karena ini sesi presentasi bukan mengisi hati yang sunyi. Iya. Ya, kelompok mana yang mau bertanya? Saya. Kelompok 3. nomor 3. Oke, rekan-rekan. Apa manfaat dari lulur bengkoang? Mau dijawab, silakan. Manfaat dari lulur bengkoang bisa memutihkan kulit dan melembabkan kulit. Oh iya. Sudah? Sudah. Oke. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mungkin dari teman saya, bukan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kelompok 2 sudah saya terima. Silakan dipresentasikan. Kelompoknya Mbak Lulu.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu cara membuat masker tomat. Tata cara membuat masker tomat yang pertama yaitu dengan cara menghancurkan tomat yang sudah matang di dalam mangkuk. Gunakan sendok untuk mempermudah proses penghancuran. Yang kedua, kemudian dengan mencampur 1 sendok makan perasan lemon, 1 sendok makan oat, dan 1 mangkuk tomat halus. Haluskan menggunakan blender. Kemudian yang ketiga, oleskan pada wajah dan biarkan selama kurang lebih 15 menit. Kemudian bilas dengan air hangat. Begitu cara membuat masker tomat dan cara menggunakannya. Sudah ada yang ingin ditanyakan dari presentasi kami? Apa khasiat dari masker tomat? Ada yang lain? Dari kelompok 3 yang ditanyakan? Dari khasiat dari masker tomat bisa menghilangkan jerawat dan bisa mencerahkan wajah. Sudah? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Sudah. Oke, baik, mungkin sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tadi kalian sudah melakukan sesi presentasi. Tadi kalian ada yang membuat tomat. Membuat apa tadi? Jahe merah. Membuat apa tadi? Masker. Oke. Oke, jadi begitulah cara membuat teks prosedur berdasarkan apa? Kata? Oke, jadi dapat diambil kesimpulan bahwa teks prosedur adalah apa? Teks yang berisi langkah-langkah atau cara Pembuatan. Jadi sudah paham ya? Ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Oke, kalian hebat. Oke, karena waktunya sudah hampir habis, kita akhiri cukup sampai sini. Cukup sekian sehari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Dia untuk kerjasamanya dalam kegiatan supervisi pada hari ini. Sama-sama Bu Kusuma, saya juga terima kasih karena sudah mendampingi saya dalam kegiatan supervisi ini. Apa yang Ibu rasakan setelah melaksanakan pembelajaran dengan memasukkan unsur berdiferensiasi dan ber-KSE pada rancangan pembelajaran yang telah dibuat? Perasaan saya senang dan lega karena mendapatkan hal baru dalam musim perencanaan dan pembelajaran di kelas, yaitu modul ajar berdiferensiasi dan memuat KSE. Apa yang menjadi hambatan atau kendala saat pelaksanaan proses pembelajaran? Yang menjadi kendala adalah dalam mengkondisikan peserta didik karena pada saat kegiatan diskusi kelompok, ketika ada kelompok yang selesai terlebih dahulu, mereka berbicara sendiri, sedangkan yang lain masih memerlukan waktu untuk menyelesaikan tugas. Apa menurut Bu Dia, pembelajaran pada hari ini sudah memuaskan atau dirasa berhasil dalam pembelajaran hari ini? Yang saya rasakan adalah pembelajaran yang mengalir. Anak-anak antusias, senang, bersemangat untuk menjawab pertanyaan dan berdiskusi bersama. Apa hal positif yang sudah Bu Dia lakukan selama proses pembelajaran hari ini? Dengan adanya